Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Medin Saputra dengan NIM 1521111283028 dari program studi D4 Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran mesin teori tentang Artificial Neural Network. Jadi saya mengambil materi yaitu tentang mendeteksi penipuan kartu kredit, yaitu dengan menggunakan Artificial Neural Network. Selanjutnya di bagian abstrak sendiri, untuk yang pertama, jadi dalam penipuan transaksi kartu kredit itu merupakan hal yang sangat lumrah sekali, yang sangat biasa. Nah, kenapa? Karena pada saat ini, karena sebagian besar dari kita ini menggunakan metode pembayaran kartu kredit yang lebih sering. Jadi setiap transaksi itu tetap eh, kebanyakan memakai kartu kredit untuk zaman sekarang ya. Jadi hal tersebut disebabkan oleh kemajuannya teknologi dan meningkatnya transaksi online. Nah, selain itu dengan adanya metode kartu kredit ini, jadi lebih efektif untuk mengurangi kerugian. Nah, akan tetapi dengan menggunakan beberapa algoritma ini, eh, algoritma pembacaan mesin ini seperti support vector machine atau SVM, K-nearest neighbor atau KNN, dan artificial neural network. Nah, jadi dengan beberapa algoritma tersebut dapat memprediksi terjadinya kecurangan. Selanjutnya yaitu melakukan diferensiasi terhadap yang berprestasi dan diawasi dengan metode tadi pembelajaran mesin dan teknik pembelajarannya dalam untuk membedakan antara mana itu transaksi yang penipuan atau bukan penipuan. Jadi untuk latar belakangnya yaitu dalam beberapa tahun terakhir itu seiring dengan majunya teknologi. Nah, biasanya sih sebagian besar itu dari mereka menggunakan kartu kredit buat beli kebutuhan sehingga eh, sehingga mereka itu melakukan aksi penipuan terkait dengan itu eh, untuk meningkatkan secara bertahap saat ini hampir semua perusahaan atau dari industri kecil hingga besar menggunakan kartu kredit sebagai modusnya pembayaran. Jadi penipuan kartu kredit terjadi di semua organisasi seperti industri peralatan, otomotif, bank atau sebagainya. Jadi banyak dari proses seperti ini penambangan data, pendekatan algoritma pembelajaran mesin yang diterapkan yaitu untuk mengidentifikasi penipuan di dalam transaksi kartu kredit. Nah, tetapi tidak dapat dapatkan hasil yang cukup. Oleh karena itu diperlukan cara efektif dan efisien dalam dalam algoritma itu yang dikembangkan yang bekerja secara signifikan. Untuk menghindari penipu menggunakan kartu kredit, kami waktu itu sebelumnya transaksi studi dengan menggunakan algoritma ENN dibandingkan dengan beberapa algoritma lain, yaitu dengan adanya ikhtisar deteksi penipuan kartu kredit, yaitu dengan melakukan klasifikasi penipuan kartu kredit dan problem statement. Nah, untuk saat ini kebanyakan dari mereka menggunakan kartu kredit untuk membeli barang yang sangat membutuhkan, tapi saat ini tak mampu membelinya. Next, yang selanjutnya berikut ini ada contohnya untuk metodenya. Gambarnya kurang jelas, tapi secara samar-samar terdapat beberapa input yang akan diinputkan melalui neuron dan di- diproses melalui Y dan output. Next.
Ini menurut pendapat dari penemu, yaitu menurut Altar Taha dan Sarif Jamel Malberi, yaitu menjelaskan bahwa peningkatan teknologi e-commerce ini dan komunikasi telah membuat penggunaan kartu kredit sebagai cara pembayaran yang lebih besar, lebih populer, dan penipuan yang terkait dengan transaksi ini juga meningkat. Eh, Mereka telah menggunakan yang dioptimalkan mesin peningkat gradien cahaya yang mana hyper parameternya berbasis Bayesian optimasi yang digabungkan untuk menyesuaikan dengan parameter gradien cahaya mesin, menguatkan like GWM. Nah, dalam pendekatan ini, mereka itu menggunakan dua set kumpulan data publik dunia nyata yang terdiri dari penipuan dan non-penipuan transaksi. Nah, untuk yang selanjutnya dari peneliti Maki dan Asagir, Taher, dan Hagio menjelaskan, dan Zainuddin, yaitu menjelaskan bahwa penipuan kartu kredit ini menimbulkan banyak kerugian finansial yang sangat besar. Jadi kartu kredit ini menurut mereka menimbulkan kerugian dalam hal finansial. Nah, sebagian besar peneliti sudah berupaya, sudah mencoba beberapa cara untuk menyediakan cara-cara tersebut, cara-cara inovatif ini untuk memberantas kerugian. Dan sebagian besar tersedia metode ini yang sangat mahal, makan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Penulis telah menemukan bahwa klasifikasi kumpulan data yang tidak seimbang ini ada jadi alasan utama buat hasil yang tidak akurat setelah banyak penelitian eksperimental. Untuk masuki di desain arsitektur, un- arsitektur sistem ini akan memberikan desain yang lengkap dari sistem yang diusulkan sebagai pendukung. Nah, jadi pertama-tama yaitu menggunakan yaitu pengguna perlu mendaftar, yaitu kemudian masuk ke sistem dengan memasukkan kredensial seperti nama pengguna, kata sandi, dan email serta nomor telepon. Untuk selanjutnya pengguna akan ditampilkan jendela pemilihan algoritma yang di mana pengguna perlu memilih algoritma. Setelah memilih algoritma tersebut, data pemrosesan yang terjadi melibatkan pembersihan data dan normalisasi kumpulan data sebelum dimasukkan ke dalam model sebenarnya. Nah, habis itu datanya dipisah. Nah, sekarang model tersebut berarti menggunakan algoritma machine learning. Lalu yang terakhir diuji dan diprediksi hasilnya apakah transaksi tersebut penipuan atau bukan. Nah, selanjutnya ini adalah metodenya. Untuk yang digunakan sebagai bahan metode, yaitu yang pertama bahasa yang digunakan dalam implementasi sistem yaitu menggunakan Python. Nah, bagi yang belum tahu, Python itu bahasa pemula yang menyediakan berbagai aplikasi. Jadi sebuah bahasa pemrograman pemula yang menyediakan berbagai macam aplikasi yang beberapa tahun terakhir ini. Python ini adalah salah satu bahasa terbaik untuk belajar mesin. Nah, untuk yang metode kedua, terdapat beberapa package dan library yang digunakan sebagai pustaka atau bahan bahan pendukung dari package Python ini. Yaitu diantaranya ada NumPy, yaitu NumPy itu jenis numerik, ada Pandas untuk manipulasi data,
ada sense paket Python, ada model pembelajaran, ada keras, ada API, lalu ada MySQL sebagai database-nya, dan ada Tinker. Nah, untuk yang terakhir ini terdapat beberapa code dari Artificial Neural Network, contoh-contoh dari code-nya. Next. Ya, jadi dari beberapa percobaan metode yang telah disebutkan tadi, untuk hasil pembahasannya, untuk yang pertama menghasilkan sebuah data, yaitu dataset. Sistem yang diusulkan yaitu menggunakan kumpulan data yang diunduh melalui Kaggle. Jadi datanya itu sudah masuk ke dalam Kaggle. Dataset yang digunakan itu transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Ini dicontohnya sebuah bank Eropa tahun 2013-2014. Nah, dari data tersebut terdiri dari 31 kolom, yang dimana 30 kolomnya itu adalah fitur dan satu kelasnya itu adalah kelas target. Jadi 31 itu satu target, 30 variabel lain. Nah, itu adalah yang target tersebut. Kelas target itu yang memutuskan apakah transaksi tersebut penipuan atau non penipuan. Untuk hasil pembahasan yang kedua terdapat ukuran evaluasi. Nah, hasil akhirnya akan dievaluasi berdasarkan matriks konfusi dan presisi, perolehan dan akurasi dihitung. Ini berisi dua class, yaitu actual class dan class prediksi. Nah, untuk hasilnya menunjukkan bahwa hasil algoritma tersebut yang digunakan pada metrik kinerja seperti akurasi, presisi, dan perolehan. Untuk contoh hasil pembahasannya, contoh tabelnya seperti ini hasilnya. Kalau sudah dibentuk dalam tabel, JDSPM sekian, GNN terdapat sekian, dan Artificial Neural Network sekian. eh Memasuki dari kesimpulan dari metode yang telah digunakan. Jadi di dalam penelitian ini mengusulkan metode untuk mendeteksi penipuan transaksi kartu kredit yang berbasis deep learning. Itu pertama-tama membandingkan dengan menggunakan algoritma pembacaan mesin seperti K-nearest network atau KNN, lalu mendukung mesin vector dan lain-lain, dan akhirnya menggunakan INN, mendeteksi penipuan dalam transaksi kartu kredit. Nah, di dalam model ini menggunakan jaring INN yang memberikan akurasi kira-kira sama dengan 100%. Jadi akurasinya itu tepat sekali 100%. Yang paling cocok untuk mendeteksi penipuan kartu kredit ini. Nah, ini memberikan akurasi yang lebih dari algoritma pembelajaran tanpa pengawasan. Jadi dalam penelitian ini dilakukan promosisan data, terdapat normalisasi dan undersampling yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan ketidakseimbangan himpunan data. Nah, untuk referensinya, sekian presentasi dari saya tentang pembelajaran mesin, Artificial Neural Network, tentang materi deteksi penipuan kartu kredit. Bila ada kurangannya, mohon maaf. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.